Yo guys, selamat datang di YouTube tentang AI. Pada hari ini saya ingin ngobrol bareng sama ChatGPT. Sebagai sesama AI, dia ini cukup canggih, pastinya banyak banget data dan riset yang udah dilakuin sama AI ini. Bener nggak? Hey, terima kasih udah ngajak ngobrol. Yap, bener banget. Sebagai AI, aku dilatih dengan banyak banget data dan riset dari berbagai sumber. Tapi, meski punya akses ke banyak informasi, aku sebenarnya nggak tahu atau paham dengan cara manusia. Aku lebih kayak membantu menyusun informasi dari data yang udah aku terima. Jadi, kita bisa ngobrol soal apa aja, dari teknologi, ilmu pengetahuan, sampai hal-hal random. Oke, tema pada episode kali ini yang akan kita obrolin nih bareng ChatGPT adalah apa yang akan terjadi pada perekonomian dunia pada 5 tahun di masa depan. Nah bro, lu pasti tahu dong sekarang teknologi AI itu makin berkembang? Wah, tema yang menarik banget nih. Teknologi AI berkembang super pesat sekarang, dan ini pasti bakal berdampak besar ke perekonomian dunia dalam 5 tahun ke depan. Kita bakal lihat AI nggak cuma dipakai di sektor teknologi, tapi juga di bidang lain kayak manufaktur, kesehatan, bahkan finansial. Otomatisasi pekerjaan, analisis data yang lebih canggih, sampai pengambilan keputusan berbasis AI bakal bikin banyak perubahan. Tapi, pastinya ada tantangan juga, terutama soal lapangan kerja dan regulasi. Menurut lu, apa yang paling bikin penasaran soal dampak AI ini ke ekonomi? Kalau menurut gua dampak AI ini ke ekonomi tuh kemungkinan besar, separuh pekerjaan manusia pasti bakal diambil alih sama AI. Kalau kita lihat sekarang udah ada beberapa perusahaan atau restoran makanan cepat saji di luar sana udah menggunakan AI atau robot. Menurut gue sih ini yang paling kena dampaknya. Bener banget, gue setuju. Pekerjaan yang sifatnya repetitif atau yang bisa diotomatisasi itu emang paling cepat kena dampaknya. Contohnya, kayak di restoran cepat saji yang udah mulai pakai robot buat ngurus orderan atau bahkan masak makanan. Ini bikin perusahaan jadi lebih efisien. Tapi di sisi lain, pekerjaan yang dulunya diisi sama manusia bisa jadi hilang. Tapi di sisi lain, AI juga bakal menciptakan jenis pekerjaan baru. Misalnya, pekerjaan yang terkait dengan pengelolaan AI, pengembangan teknologi, atau bahkan pekerjaan kreatif yang justru dibantu AI. Jadi, meskipun ada yang hilang, ada peluang baru juga. Tantangannya sih gimana cara kita beradaptasi, apalagi buat orang-orang yang saat ini kerja di bidang yang rentan kena dampak otomatisasi. Kita harus siap-siap buat upgrade skill dan belajar hal-hal baru. Oke, karena semakin berkembang teknologi ini semakin terancam juga perekonomian. Karena mungkin pada suatu saat di masa depan AI bakal ambil alih separuh pekerjaan manusia, dan itu pasti bakal mengancam ekonomi manusia. Nah, sebagai AI, gue pengen tahu nih, gimana pendapat lu tentang apa yang akan terjadi pada perekonomian dunia pada 5 tahun ke depan? Coba lu jelasin pendapat lu, bahas mulai dari kemungkinannya dulu. Jadi gini, dalam 5 tahun ke depan, AI bakal makin meresap ke berbagai sektor industri. Kita mungkin bakal lihat perubahan besar-besaran, mulai dari otomatisasi di pabrik, restoran, hingga ke sektor kesehatan dan transportasi. Misalnya, mobil otonom makin banyak dipakai, dan AI bisa bikin diagnosa medis lebih akurat dan cepat. Singkatnya, teknologi AI ini bakal ngerubah cara kita kerja dan berbisnis. Perusahaan bakal lebih efisien, karena banyak tugas bisa diotomatisasi. Tapi, di sisi lain, ada kemungkinan pekerjaan yang dulunya dilakukan manusia bakal berkurang, terutama yang sifatnya repetitif atau rutin. Nah, itu sekilas kemungkinan yang bakal terjadi. AI ini bener-bener industri yang hebat banget dong di 5 tahun ke depan. Nah bro, sekarang gua juga pengen tahu nih, gimana pendapat lo tentang dampak dan resikonya. Soalnya ini kalau dilihat prediksinya di 5 tahun ke depan pasti bakal banyak banget perubahan yang akan terjadi. Betul banget. AI bakal jadi industri yang hebat dan punya pengaruh besar dalam 5 tahun ke depan. Tapi, di balik perkembangan pesat itu, tentu ada dampak dan risikonya yang perlu kita perhatiin. Dampaknya. Pertama, dari segi efisiensi dan produktivitas, AI bakal bikin perusahaan bisa bekerja lebih cepat dan lebih murah. Otomatisasi banyak tugas, mulai dari pekerjaan pabrik sampai analisis data, bakal mengurangi kesalahan manusia dan bikin operasional jadi lebih smooth. Ini bisa bikin harga barang atau jasa lebih murah dan bahkan meningkatkan inovasi di berbagai bidang. Tapi, di sisi lain, pasar kerja bakal ngerasa dampaknya juga. Banyak pekerjaan yang sekarang dipegang manusia mungkin akan tergantikan oleh AI, terutama pekerjaan yang repetitif atau bisa diprediksi.
Misalnya, operator mesin di pabrik atau kasir di toko. Dampaknya, beberapa sektor bisa mengalami pengurangan tenaga kerja besar-besaran. Risikonya, risiko pengangguran massal. Kalau orang-orang nggak cepat beradaptasi dengan perubahan teknologi, banyak yang bisa kehilangan pekerjaan. Apalagi buat mereka yang nggak punya keterampilan digital atau yang pekerjaan sehari-harinya bisa dengan mudah diotomatisasi. Ini bisa memperlebar kesenjangan ekonomi antara yang punya skill teknologi dan yang enggak. Selain itu, ada risiko ketergantungan berlebihan pada AI. Kalau semua keputusan bisnis atau bahkan keputusan penting diambil oleh AI, manusia bisa kehilangan kendali kalau ada error atau masalah yang nggak terduga. Plus, ada juga pertanyaan tentang etika. Apakah kita siap menghadapi situasi di mana AI bisa lebih mendominasi dari sisi pengambilan keputusan penting? Jadi, walaupun perkembangan AI membawa banyak hal positif, penting buat kita waspada dan siap menghadapi risikonya juga. Menurut lo, dari dampak dan risiko ini, mana yang paling bikin lo khawatir? Yang bikin khawatir sih pasti pengangguran massal ya. Kalau ini benar-benar terjadi, ini pasti bakal membahayakan ekonomi juga, bro. Nah, sekarang gua mau dengar pendapat lo tentang siapa aja yang kemungkinan bakal terlibat tentang ini. Dan juga gua pengen tahu tujuannya. Coba deh gua pengen dengar pendapat lo. Gue ngerti banget kekhawatiran lo soal pengangguran massal. Itu emang bisa jadi ancaman serius buat stabilitas ekonomi. Nah, sekarang mari kita bahas tentang siapa aja yang bakal terlibat dan tujuan dari perkembangan AI ini. Pihak-pihak yang terlibat. Pemerintah. Pemerintah bakal punya peran besar buat ngatur perkembangan AI ini. Mereka harus bikin regulasi yang tepat supaya teknologi ini nggak cuma menguntungkan segelintir orang, tapi bisa dinikmati oleh banyak pihak. Selain itu, pemerintah juga perlu bikin kebijakan buat melindungi pekerja yang terkena dampak otomatisasi, misalnya dengan mendorong program reskilling, pelatihan ulang, atau menyediakan jaringan pengaman sosial buat mereka yang kehilangan pekerjaan. Perusahaan teknologi. Nah, perusahaan yang bikin AI ini jelas bakal jadi pemain utama. Mereka yang mengembangkan teknologi, jadi mereka juga harus bertanggung jawab soal bagaimana AI digunakan. Etika dan transparansi dalam pengembangan AI bakal jadi penting, biar teknologi ini nggak disalahgunakan, atau malah bikin ketidakadilan sosial semakin parah. Mereka juga perlu memikirkan bagaimana teknologi yang mereka buat bisa berkolaborasi dengan manusia, bukan cuma menggantikan. Perusahaan di berbagai industri. AI bakal masuk ke semua sektor, jadi perusahaan-perusahaan di industri seperti manufaktur, kesehatan, keuangan, bahkan transportasi, semuanya bakal terlibat. Mereka yang menggunakan AI harus siap buat beradaptasi dengan perubahan ini, termasuk dalam mengelola tenaga kerja. Perusahaan mungkin harus mengubah model bisnis mereka supaya bisa bersaing dalam ekonomi yang lebih otomatis. Pekerja dan masyarakat umum. Tentu, pekerja itu sendiri juga bakal terlibat secara langsung. Mereka yang ada di sektor yang terancam otomatisasi perlu siap buat mengupgrade skill atau mungkin bahkan pindah ke sektor yang lebih aman dari otomatisasi, seperti sektor kreatif atau pekerjaan yang butuh empati manusia. Masyarakat umum juga bakal terlibat sebagai konsumen yang diuntungkan oleh efisiensi yang dibawa AI, tapi mereka juga harus siap dengan perubahan yang terjadi di pasar kerja dan pola konsumsi. Tujuan dari perkembangan AI. Tujuan utama dari pengembangan AI sebenarnya adalah buat meningkatkan efisiensi dan inovasi. Dengan bantuan AI, kita bisa meningkatkan produktivitas. Dengan otomatisasi, kita bisa menghasilkan lebih banyak barang dan jasa dalam waktu yang lebih singkat dan dengan biaya yang lebih rendah. Meningkatkan kualitas hidup. AI bisa bantu di sektor kesehatan dengan membuat diagnosa lebih cepat dan akurat, atau bahkan menemukan solusi untuk masalah-masalah besar, seperti perubahan iklim dan energi bersih. Menciptakan inovasi baru. AI membuka pintu buat inovasi di bidang yang sebelumnya nggak mungkin dijelajahi. Contohnya, di bidang sains, AI bisa bantu dalam riset yang sebelumnya butuh waktu bertahun-tahun, sekarang bisa dipercepat. Tapi, selain tujuan-tujuan positif ini, penting juga buat kita tetap menjaga nilai-nilai kemanusiaan dalam proses pengembangan teknologi. Tujuannya bukan cuma buat bikin semuanya otomatis, tapi buat menciptakan teknologi yang bisa membantu dan bekerja sama dengan manusia, bukan menggantikannya sepenuhnya. Jadi, dalam pandangan gue, meski AI bakal bawa perubahan besar, tujuannya tetap harus diarahkan buat meningkatkan kesejahteraan manusia secara keseluruhan. Pihak-pihak yang terlibat, mulai dari pemerintah, perusahaan, hingga masyarakat,
Semuanya punya peran buat memastikan perkembangan ini berjalan dengan baik dan adil. Menurut lo, dari tujuan-tujuan ini, mana yang menurut lo paling penting buat dicapai? Menurut gua tujuan yang paling oke meningkatnya kualitas hidup sih. Nah, karena menurut gua yang penting perubahan iklim dan energi bersihnya, tetapi mungkin di sisi lain menurut gua tujuan ini bakal susah untuk terpenuhi. Karena kenapa? Walaupun AI ini bakal ngebantu banget di masa depan, tapi kalau masyarakatnya susah untuk diajak menuju perubahan, ya pasti tetap susah. Setuju banget. Meningkatkan kualitas hidup melalui AI, terutama dalam hal perubahan iklim dan energi bersih, memang tujuan yang sangat penting. Meningkatkan kualitas hidup melalui AI, terutama untuk perubahan iklim dan energi bersih, sangat penting. Tapi ada tantangan besar dalam penerimaan masyarakat. 1. Resistensi perubahan. Banyak orang takut kehilangan pekerjaan atau belajar hal baru, sehingga sulit beradaptasi. 2. Kesenjangan pendidikan. Tidak semua orang punya akses untuk belajar AI dan teknologi bersih, yang menyebabkan skeptisisme dan kesenjangan semakin lebar. 3. Kepentingan ekonomi. Industri tradisional, terutama yang bergantung pada energi fosil, mungkin akan menolak teknologi baru karena merasa terancam. 4. Kurangnya kesadaran. Minimnya informasi dan edukasi membuat orang sulit memahami pentingnya teknologi bersih dan perubahan iklim. 5. Regulasi lemah. Tanpa kebijakan yang mendukung dari pemerintah, adopsi AI dan teknologi bersih bisa terhambat. Menurut lo, apa langkah pertama yang seharusnya diambil untuk mendorong masyarakat agar lebih terbuka terhadap perubahan ini? Menurut gua yang harus diperbaiki dan diubah adalah pendidikan dan pola pikir. Karena jika kurikulum pendidikan yang berantakan diperbaiki menjadi kurikulum yang memfokuskan pada hal-hal yang akan menjadi ilmu untuk survive di masa depan, dan yang perlu diubah adalah pola pikir masyarakat, agar semua masyarakat sadar bahwa akan ada perubahan yang akan terjadi di 5 tahun di masa depan, yaitu dengan cara memisahkan mana informasi yang tidak perlu dan terbuka dengan informasi yang perlu diketahui agar bisa bertahan hidup di masa depan. Itu sih menurut gua. Oke, ChatGPT, mungkin kita akhiri dulu episode kali ini. Mungkin ke depannya gua bakal manggil lu ke sini lagi buat duduk lagi di podcast ini. Oke, lu ada kata-kata atau pesan nggak buat penonton gua nanti? Oke, terima kasih sudah menyaksikan episode kali ini. Perubahan adalah bagian dari kehidupan, dan dengan pemahaman serta pendidikan yang baik, kita bisa menghadapi masa depan yang lebih baik. Mari kita sama-sama membuka pikiran dan beradaptasi dengan teknologi untuk menciptakan dunia yang lebih berkelanjutan dan sejahtera. Jangan ragu untuk bertanya dan berbagi pendapat kalian di kolom komentar. Sampai jumpa di episode berikutnya. Semoga itu membantu. Senang bisa ngobrol bareng lo, dan kapanpun lo butuh, jangan ragu untuk mengundang gue lagi. Sampai jumpa.